Ada momen dalam sejarah ketika bumi membuka sisi tergelapnya. Ketika sebuah pulau kecil di Nusantara menjadi pusat guncangan yang dirasakan dunia. April 1815 bukan sekadar bulan, bukan sekadar tanggal. Itu adalah hari ketika langit hilang, ketika matahari dikalahkan, dan ketika manusia pertama kali menyadari bahwa alam bisa menghancurkan dunia tanpa memberi waktu untuk bernafas. Ini adalah kisah tentang Tambora, gunung yang meledak begitu dahsyat hingga dunia pun berlutut. Sebelum 1815, Tambora bukan gunung yang asing. Ia berdiri tinggi, lebih dari 4.300 meter. Gunung megah, hijau, dipenuhi hutan lebat dan desa-desa makmur. Namun, penduduk setempat mulai merasakan sesuatu yang aneh. Angin membawa bau belerang. Binatang-binatang hutan turun ke desa, gelisah. Sumur-sumur panas meningkat suhunya. Pohon-pohon mulai merontokkan daun sebelum waktunya. Tetua desa memperingatkan, gunung itu sedang terbangun. Pada tahun 1812, gemuruh kecil muncul. Tidak besar, hanya getaran. Tetapi getaran itu terus kembali. Semakin dekat, semakin dalam. Kabar itu menyebar hingga ke Batavia. Ilmuwan Eropa yang tinggal di Hindia Belanda menulis laporan. Gunung Tambora menunjukkan aktivitas yang sangat tidak biasa. Namun tak ada yang bersiap. Tak ada yang memahami bahwa gunung ini diam selama ribuan tahun sedang mengumpulkan murka raksasa. 10 April 1815. Matahari baru saja terbenam ketika bumi mulai bergetar. Bukan getaran biasa, tetapi seperti ada raksasa yang memukul jantung bumi. Ledakan pertama terdengar, serupa kanon raksasa yang meledak tanpa henti. Di pulau-pulau sekitar, orang-orang keluar rumah. Mereka saling menatap. Apakah itu meriam? Apakah ada perang? Mereka tidak tahu bahwa suara itu datang dari perut bumi. Ledakan semakin keras. Kuda panik. Anjing melolong. Ibu menggendong anak sambil berdoa keras. Di Tambora, pemandangan yang lebih kelam terjadi. Puncak gunung retak, membuka celah yang memuntahkan api, batu pijar, dan asap hitam pekat. Desa-desa di kaki gunung diterangi cahaya oranye dari lava yang mengalir cepat. Awan panas meluncur turun dengan kecepatan mengerikan, membakar hutan, rumah, ladang, dan apapun yang hidup. Jeritan manusia tak terdengar lama. Awan panas itu tidak memberi waktu. 10 April 1815, pukul 19 malam hingga 22 malam. Inilah waktu ketika dunia berubah. Ledakan utamanya terdengar seperti dunia terbelah menjadi dua. Gelombang suara mengguncang udara hingga ribuan kilometer. Jendela pecah di Jawa, perahu goyah di Kalimantan. Bahkan di Sumatera, orang mengira ada perang besar. Laporan Inggris di Batavia menulis, suara seperti meriam terdengar sepanjang malam. Kami mengira kota diserang armada musuh. Sementara itu di Tambora, puncak gunung hilang. Bukan runtuh, bukan longsor, tetapi benar-benar meledak hingga menembus atmosfer bumi. Awan super panas pyroclastic flow melesat dengan kecepatan 200 km per jam. Tidak ada yang bisa lari, tidak ada yang sempat berdoa. Beberapa desa hilang dalam kurang dari 5 menit. Langit berubah menjadi merah pekat, kemudian hitam, benar-benar hitam. Hujan batu berlangsung selama berjam-jam.
Potongan batu apung sebesar kepala manusia jatuh dari langit. Lalu abu mulai turun, halus, gelap, dan tak berakhir. Dalam hitungan jam, tanah tidak lagi terlihat. Yang tinggal hanyalah dunia gelap tanpa suara. Abu Tambora naik hingga 40 km ke atmosfer, lebih tinggi daripada kabut awan biasa. Angin memukulnya ke segala arah. Dalam beberapa hari, seluruh Pulau Sumbawa dan Lombok tertutup abu setebal lutut orang dewasa. Penduduk yang selamat menghadapi teror baru. Air berubah keruh, langit tidak pernah terang. Matahari redup seperti lampu minyak hampir padam. Nafas terasa panas dan berat karena debu halus. Anak-anak kelaparan. Orang tua berjalan ratusan kilometer mencari air bersih. Bangkai ternak menumpuk, busuk, mengundang wabah. Para penyintas bercerita, "Kami hidup dalam malam. Tidak ada pagi, tidak ada siang. Hanya abu dan keheningan." Dalam beberapa minggu, Abu Tambora mencapai India, Afrika, Timur Tengah, hingga Eropa. Indonesia jauh, tetapi efeknya dirasakan dunia. Tahun 1816, setahun setelah letusan, tercatat sebagai Year Without Summer, tahun tanpa musim panas. Di Amerika, salju turun di bulan Juni. Tanah membeku hingga kedalaman 20 cm. Panen gagal total. Di Eropa, langit berwarna oranye gelap. Sungai membeku di musim yang seharusnya hangat. Ribuan keluarga kelaparan. Harga gandum melonjak, petani bangkrut, kelaparan berubah menjadi kerusuhan, kriminalitas naik. Bahkan, seniman-seniman besar mencatat langit aneh itu dalam lukisan. Matahari merah gelap, horizon penuh debu. Dunia tidak tahu penyebabnya. Mereka hanya tahu bahwa langit telah berubah. Pulau-pulau sekitar Tambora mengalami musibah yang jauh lebih gelap. Sumbawa, Lombok, Bali, semuanya mengalami rakyat jatuh sakit, penyakit diare, badan melemah, penglihatan kabur akibat kekurangan makanan. Diperkirakan lebih dari 70.000 orang meninggal langsung dan tidak langsung akibat Tambora. Beberapa desa hilang selamanya. Nama, bahasa, kebudayaan tidak pernah muncul kembali. Letusan ini bukan hanya menghancurkan bumi, tetapi menghapus sejarah manusia. Ketika kabar sampai ke Batavia dan Singapura, tim penyelamat dikirim menggunakan kapal. Namun apa yang mereka temukan membuat mereka membeku. Tanah tidak lagi terlihat. Abu menutupi segalanya. Pohon tumbang, rumah hilang, dan bau belerang memenuhi udara. Salah satu perwira Inggris menulis dalam jurnalnya, "Kami berjalan di atas tanah yang tidak lagi hidup. Kami tidak menemukan desa. Kami menemukan dunia setelah kiamat." Para penyelamat membagikan makanan, air, dan obat. Tetapi jumlah korban terlalu besar. Tak semua bisa diselamatkan. Pada akhirnya Tambora meninggalkan bekas luka raksasa. Kaldera selebar 7 km dan sedalam 1.100 meter. Sebuah kawah besar yang seperti mulut bumi yang pernah berteriak. Gunung yang dulunya setinggi 4.300 meter, kini tinggal sekitar 2.850 meter. Dunia memerlukan berpuluh-puluh tahun untuk pulih dari gangguan iklim yang diciptakan letusan ini. Orang-orang yang selamat memulai hidup baru, membangun desa baru, membuka lahan baru. Namun cerita tentang Tambora tidak pernah hilang. Ia diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pengingat bahwa alam bisa menghapus dunia kapan saja.